Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang satu kelainan pada sistem hematologi, hematopoietic system, yaitu kelainan pada myeloproliferative neoplasma. Dulu namanya myeloproliferative disorder. Jadi dari kata myelo dan proliferasi yang mengalami gangguan. Ini proses yang terjadi di dalam sumsum tulang kita dalam proses pembentukan sel-sel darah. Nah, jadi WHO itu kemudian mengklasifikasikan penyakit-penyakit kronik myeloproliferative neoplasma ini ke dalam 8 kelainan, yang mana beberapa merupakan penyakit yang jarang dengan karakteristiknya juga sulit untuk kita bedakan Tapi intinya bahwa semua kelainan ini berasal dari kelainan pada sel-sel hematopoietiknya dan dimana terjadi produksi yang berlebihan dari satu atau lebih sel-sel darah atau klon sel darah yang dihasilkan. Tetapi yang perlu diingat, di sini sel darah yang terbentuk itu tidak terjadi yang namanya displasia. Jadi sel yang bertumbuh yang berlebih itu sebagaimana sel yang normal, tetapi jumlahnya yang berlebihan. Lalu kemudian kelainan ini juga menyebabkan berlangsungnya proses hematopoiesis itu di luar medula, jadi di luar dari sumsum tulang. Kemudian bisa terjadi myelofibrosis, dan beberapa bisa mengalami transformasi menjadi suatu leukemia akut. Nah, jadi dalam klasifikasi yang cukup luas ini terdapat kelainan-kelainan fenotip yang cukup signifikan, yang heterogen dari antara beberapa klasifikasi penyakit tersebut. Nah, beberapa penyakit seperti CML, yaitu chronic myelogenous leukemia, kemudian ada chronic neutrophilic leukemia, dan ada chronic eosinophilic leukemia, itu mengekspresikan terutama fenotip dari suatu sel yang myeloid Jadi ini harus kembali kita mengerti bagaimana proses hematopoiesis itu berasal dari stem cell, lalu kemudian nanti ada yang menjadi myeloid dan berbeda dengan penyakit yang lainnya, yaitu seperti polycythemia vera, kemudian primary myelofibrosis, kemudian essential thrombocytosis. Itu sel-selnya berasal dari klon yang eritroid maupun megakaryositik yang mana mengalami hiperplasia Dan untuk diketahui bahwa antara penyakit polycythemia vera, primary myelofibrosis, dan essential thrombocytosis itu bisa saling timpang tindih dan saling berubah. Satu waktu keadaannya polycythemia vera, kemudian bisa menjadi PMF, bisa jadi ET, dan sebagainya. Jadi heterogenitas fenotipnya ini semuanya memiliki atau disebabkan oleh kelainan pada genetik Ini contohnya CML itu oleh karena translokasi antara kromosom 9 dan 22.
Kemudian CNL itu karena translokasi 15-19 kromosom, dan CEL itu karena terhapusnya dan ataupun translokasi yang melibatkan gen PDGFR alpha, ya. Dan berbeda dengan PV, PMF dan ET, ya. PV tadi polycythemia vera, PMF itu adalah primary myelofibrosis, dan ET adalah essential thrombocytosis. Itu disebabkan oleh mutasi yang secara langsung maupun tidak langsung itu kemudian mengaktifasi JAK2, ya, suatu tirosin kinase yang penting untuk fungsi dari eritropoietin dan reseptor eritropoietin dan reseptor trombopoietin, ya, yang juga memiliki fungsi terhadap reseptor granulocyte colony stimulating factor, ya, GCSF, ya. Jadi hal ini akan membedakan riwayat perjalanan penyakit kronik leukemia, kronik neutrophilic leukemia, dan kronik CEL, ya, dimana untuk penyakit CML, CNL, dan CEL ini biasanya berlangsung perkembangannya dalam beberapa tahun dan memiliki angka resiko transformasi menjadi leukemia, ya, yang cukup tinggi. Sedangkan perjalanan penyakit PV, PMF, dan ET itu biasanya berlangsung berkembang dalam puluhan tahun, ya, dan perubahannya menjadi leukemia akut itu sangat jarang oleh karena dia tidak menjalani kemoterapi. Dan untuk saat ini yang mau kita pelajari hanyalah tentang kelainan PV, PMF, dan ET, dan bahwa gambaran klinisnya juga saling timpang tindih, ya, sekalipun lamanya penyakit ini bisa berlangsung itu mungkin berbeda-beda. Nah, kita lihat untuk polycythemia vera. Jadi PV ini adalah kelainan sel stem, ya, kelainan hematopoietik stem cell yang bersifat klonal, ya, dimana secara fenotip maka yang mengalami kelainan ini adalah jumlah daripada sel darah merah yang diproduksi itu berlebihan, ya, dan bisa juga disertai dengan jumlah granulosit dan trombosit yang ikut juga berlebihan, ya, tanpa adanya stimulus fisiologis, ya. Jadi tanpa ada rangsangan fisiologis, pembentukan sel-sel hematopoietik stem cell ini untuk yang eritrositnya itu meningkat, ya. Jadi PV ini paling sering terjadi kira-kira 2,5 per 100.000 orang, ya, dan bisa terjadi pada seluruh usia dewasa, dan semakin tinggi usia semakin tinggi risikonya, bisa mencapai 10 di antara 100.000 orang. Kemudian tidak ada hubungan kejadian di dalam keluarga, dan paling banyak wanita yang menderita penyakit seperti ini. Nah, untuk penyebabnya sendiri, ya, ini etiologi, itu
adalah memang kelainan pada genetik. Ya, kalau di sini dikatakan terhapusnya kromosom 20Q dan 13Q, ya, atau trisomi 9, dan ini biasanya ditemukan pada 30% pasien polistemia vera yang tidak diobati, ya, dan biasanya kelainan kromosomnya juga tidak random, ya, dan tidak seperti CML, ya, tidak ada kelainan sitogenetik yang konsisten, ya, jadi dia tidak konsisten kelainan sitogenetiknya. Nah, ini klasifikasi tadi WHO yang mengklasifikasikan penyakit kronik mieloproliferatif neoplasma, ya, mulai dari kronik myeloid leukemia yang BCR-ABL positif, kronik neutrophilic leukemia CNL, kronik eosinophilic leukemia atau tidak dispesifikasikan, polistemia vera, primary myelofibrosis, kemudian essential thrombocytosis, mastocytosis, mieloproliferatif neoplasma yang tidak terklasifikasikan. Nah, untuk yang ini kita belajar yang 3, PV, PMF, dan ET. Nah, ini kita lanjutkan dengan etiologi tadi dari polistemia vera. Jadi terjadinya mutasi gen ini yaitu pada domain autoinhibitory pseudokinase dari JAK2 yang merupakan tadi adalah tirosin kinase yang kemudian menukar valin dengan fenilalanin yang mana akan menyebabkan aktivasi pembentukan kinase. Nah, ini yang menjadi penyebab utama pada patogenesis polistemia vera. Nah, jadi JAK2 ini adalah anggota dari suatu keluarga tirosin kinase, ya, dan bukan suatu reseptor, ya, dan di mana dia bekerja sebagai penghubung dari enzim tirosin kinase terhadap reseptor eritropoietin dan trombopoietin, ya. Jadi dia hanya sebagai penghubung terhadap reseptor eritropoietin dan trombopoietin, yang mana juga dia berfungsi sebagai bahan baku untuk reseptor pada aparatus Golgi yang bertanggung jawab untuk ekspresi permukaan daripada sel, ya. Jadi terjadinya perubahan bentuk yang diinduksi melalui reseptor eritropoietin dan trombopoietin ini, ya, ini kemudian akan diikuti dengan terikatnya sel-sel tersebut terhadap ligan yaitu eritropoietin dan atau trombopoietin. Itu kemudian akan menyebabkan autofosforilasi dari JAK2, kemudian fosforilasi dari reseptor, dan juga fosforilasi dari protein-protein yang terlibat pada proliferasi sel, diferensiasi, dan resistensi sel supaya tidak terjadi apoptosis, ya. Jadi hewan-hewan contohnya yang
tidak memiliki JAK2 itu akan mati pada fase embrio oleh karena terjadinya anemia yang berat. Jadi tidak bisa terbentuk sel darah merah di tubuhnya. Aktivasi pembentukan JAK2 ini kemudian akan bisa menjelaskan terjadinya hipersensitivitas terhadap eritropoietin, ya. Jadi eritropoietin hypersensitivity, kemudian terjadinya pembentukan koloni eritroid yang tidak bergantung dari eritropoietin. Jadi nggak ada eritropoietin, dia tetap membentuk sel eritrosit. Kemudian terjadinya diferensiasi terminal yang cepat, kemudian peningkatan ekspresi BCL-XL, ya, dan dia tidak mengalami apoptosis, ya, resistensi terhadap apoptosis, padahal eritropoietinnya tidak ada. Dan ini merupakan gambaran perubahan atau patogenesis pada polistemia vera. Jadi lebih dari 95% pasien-pasien dengan PV itu menunjukkan mutasi hal ini, dan juga mencapai hingga 50% pada PMF maupun ET, ya. Jadi hampir sama gambaran perubahan mutasinya. Yang penting juga bahwa gen JAK2 itu berada di lengan yang pendek dari kromosom 9 dan tidak mengalami heterozygosity dari kromosom 9P, ya, yang mana itu terdapat di dalamnya lokus JAK2. Itu disebabkan oleh rekombinasi mitosis, ya. Jadi uniparental disomy ini merupakan kelainan sitogenetik yang paling sering pada PV. Jadi hilangnya heterozygosity pada daerah ini kemudian akan menyebabkan homozygosity pada JAK2 V617F dan terjadi pada hampir 60% pasien PV, dan sedikit juga terjadi pada PMF tetapi jarang pada ET. Kebanyakan pasien PV tidak mengekspresikan JAK2 V617F, itu mengekspresikan mutasi pada ekson 12 dari gen dan tidak berbeda secara klinis dari yang mengalami ekspresi JAK2 V617F tadi. Ya, jadi untuk perubahan genetik ini mungkin tidak terlalu penting untuk kita bisa mengingat secara detail, ya. Cukup kita bisa mengetahui saja yang utama yaitu adanya gangguan pada perubahan genetik yang mengatur JAK2, ya. Yang kita ingat bahwa JAK2 itu adalah suatu tirosin kinase, yaitu suatu penghubung, ya, antara eritropoietin dan trombopoietin dengan reseptor yang berada pada sel-sel stem cell yang akan berkembang nanti menjadi eritrosit dan trombosit. Nah, kita lanjut dengan gambaran klinis, ya. Trombositosis yang terisolasi, jadi hanya trombositosis, leukositosis juga yang terisolasi, maupun splenomegali itu bisa menjadi gambaran awal manifestasi dari polistemia vera. Tapi paling sering kelainan ini ditemukan secara tidak sengaja, ya, ketika seseorang memeriksa darah rutin, yaitu dijumpai hemoglobin yang tinggi, hematokrit yang tinggi, dan jumlah sel darah merah yang tinggi, ya. Khususnya untuk PV ini yang membedakan dengan
penyebab lain dari eritrositosis atau jumlah eritrosit yang berlebihan ini adalah pada PV bisa dijumpai aquagenic pruritus. Ya, jadi gatal pada kulit yang terjadi ketika terkena air. Nah, eritrositosis yang tidak terkontrol ini kemudian akan menyebabkan hiperviskositas. Ya, jadi pengentalan darah, kemudian memicu terjadinya gejala neurologis, ya, oleh karena gangguan aliran darah di sistem darah pusat sehingga timbul gejala vertigo, tinnitus, ya, sakit kepala, gangguan penglihatan, dan juga terjadi transient ischemic attacks. Lalu kemudian gambaran klinisnya juga bisa dengan hipertensi sistemik oleh karena jumlah sel darah merah yang mengalami peningkatan. Ya, pada beberapa pasien bisa juga dijumpai trombosis pada vena maupun arteri. Ya. Dan bisa mengenai semua pembuluh darah. Tapi paling sering itu adalah tentunya pembuluh darah di otak, di jantung, dan di usus atau di mesenterika. Itu paling sering mengalami gangguan sumbatan. Lalu bisa juga hepatic venous thrombosis, jadi trombosis pada vena hepatik. Nama lainnya Budd-Chiari syndrome. Ini sering pada wanita muda, ya, dan bisa mematikan jika terjadi tiba-tiba dan kemudian terjadi obstruksi yang komplit, jadi penyumbatan total pada vena hepatika. Ya, ini sangat mematikan. Dan juga PV harus kita curigai pada pasien-pasien yang mengalami trombosis vena hepatika. Lalu kemudian yang bisa juga terjadi yaitu iskemia pada jari-jari, kemudian gampang memar, kemudian mimisan, kemudian penyakit-penyakit kelainan pada sekresi asam lambung maupun perdarahan di gastrointestinal, ya, itu bisa terjadi oleh karena stasis, ya, atau sumbatan vaskular, atau disebut juga dia oleh karena bisa karena trombositosis, ya. Jadi pada kelainan yang dimana terjadi trombositosisnya, ya, itu terjadi absorpsi, kemudian terjadi proteolisis pada molekul von Willebrand oleh karena jumlah trombosit yang begitu banyak, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya penyakit von Willebrand yang didapat, ya. Jadi jumlah trombosit yang begitu banyak tidak berimbang dengan jumlah faktor von Willebrand. Jadi seakan-akan von Willebrandnya mengalami kekurangan, ya. Itu yang membuat dia gambaran penyakitnya adalah acquired von Willebrand disease. Kemudian gejala eritema, ya, kemerahan di kulit, rasa terbakar, rasa nyeri pada ekstremitas. Ini merupakan gejala yang sering dijumpai dan sering disebut dia gejala eritromelalgia. Ya, ini merupakan komplikasi yang lain dari berlangsungnya trombositosis pada polistemia vera. Jadi dikatakan perlekatan trombosit itu
mengalami peningkatan, ya, increased platelet stickiness, ya, sehingga menyebabkan turnover atau siklus sel-sel hematopoietik itu meningkat. Jadi banyak sel yang terbentuk, banyak juga sel yang mengalami kematian, maka banyak sel yang mengalami dilisiskan, itu menyebabkan terjadi hiperurisemia. Kemudian bisa terbentuk batu asam urat dan juga gejala-gejala oleh karena kondisi hipermetabolisme. Ini bisa menjadi gambaran klinis polistemia vera. Bagaimana untuk diagnosisnya? Kalau dijumpai eritrositosis dengan kombinasi leukositosis, trombositosis, atau splenomegali, ya, atau yang manapun kombinasinya, maka biasanya diagnosanya cukup jelas, ya. Jadi eritroid yang tinggi, leukositosis, trombositosis, ataupun ada splenomegali, yang penting dia eritrositosisnya, maka diagnosisnya sebenarnya cukup jelas, yaitu suatu polistemia vera. Tetapi kalau pasien kemudian dengan peningkatan hemoglobin, hematokrit, ataupun sel darah merahnya saja yang meningkat, maka diagnosa kita menjadi lebih kompleks, ya. Kita harus memikirkan kemungkinan diagnosa lainnya, ya. Jadi kalau hanya ditemukan eritrosit yang meningkat tanpa disertai adanya leukositosis atau trombositosis atau splenomegali, ya, itu kita harus mencari penyebab lain dari eritrositosisnya. Lebih jauh lagi, ya, kecuali kadar Hb itu lebih dari 20 atau hematokritnya lebih dari 60%, maka kita tidak mungkin dapat membedakan apakah eritrositosis yang sebenarnya itu membedakan eritrositosis sebenarnya dengan penyebab lain di mana terjadi penurunan volume plasma, ya. Jadi bisa saja Hb-nya meningkat tetapi dia masih di bawah 20, maka ini masih mungkin disebabkan bukan karena polistemia vera, tetapi mungkin disebabkan oleh penurunan cairan plasma. Jadi seakan-akan karena jumlah cairan plasma di darah kita berkurang, seakan-akan kadar atau konsentrasi dari hemoglobinnya akan meningkat, tetapi jarang dia lebih dari 20, ya. Ini oleh karena pada PV dibandingkan dengan penyebab lain dari eritrositosis, yaitu terjadi peningkatan plasma volumenya malah meningkat pada PV, ya, yang bisa mengaburkan jumlah massa sel darah merah yang meningkat, ya, terutama pada wanita. Oleh sebab itu, maka kita penting untuk menentukan berapa massa atau jumlah dari sel darah merah dan juga berapa volume plasma di dalam darah, supaya kita tahu apakah dia suatu eritrositosis yang absolut atau karena relatif disebabkan penurunan plasma volume, ya, yang juga bisa disebut dengan suatu stress or spurious erythrocytosis ataupun Guys-Box syndrome. Jadi
Ini ada gambar yang mengilustrasikan bagaimana kita nanti akan mendiagnosa, algoritma diagnosa dari ketika kita mencurigai terjadinya eritrostosis. Kemudian pemeriksaan dari mutasi JAK2, juga bisa kita jumpai pada kondisi saturasi oksigen yang normal. Jadi saya ulang ya, bahwa pemeriksaan mutasi JAK2 dalam kondisi JAK2 mutasi tetapi saturasi oksigennya yang normal, ini bisa menjadi cara pendekatan diagnostik alternatif bila kita tidak memiliki pemeriksaan jumlah sel darah merah dan penentuan volume plasma. Tidak bisa kita lakukan. Sorry ya. Jadi apabila kita tidak punya ya pemeriksaan terhadap mutasi JAK2 dalam kondisi saturasi oksigen arteri yang normal ya, dan juga kita tidak bisa tidak memiliki pemeriksaan tidak ada pemeriksaan ya ketika terjadi tidak ada ya jumlah sel darah merah dan tidak bisa menentukan volume plasma, maka konsentrasi eritropoietin yang normal tidak bisa mengeksklusikan adanya PV. Tetapi bila kita bisa periksa ya kadar eritropoietinnya dan itu kadarnya meningkat, itu bisa menunjukkan kepada kita terjadinya eritrostosis yang sekunder. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada pemeriksaan JAK2, ketika kita jumpai jumlah sel darah merah dan kita bisa tentukan juga volume plasma yang meningkat, maka kita bisa dibantu dengan pemeriksaan kadar eritropoietinnya ya, yaitu bila kadar eritropoietinnya normal maka itu adalah suatu PV. Tetapi bila kadar eritropoietinnya itu di atas normal, maka itu merupakan penyebab sekunder ya dari eritrostosis. Jadi bukan merupakan suatu polisitemia vera. Pemeriksaan laboratorium lain yang bisa membantu kita untuk diagnosa termasuk adalah jumlah sel darah merah, kemudian mean corpuscular volume ya, red cell count, mean corpuscular volume, kemudian RDW, red cell distribution width, khususnya bila hematokrit itu kurang dari 60% atau hemoglobinnya masih kurang dari 20. Kemudian hanya ada 3 kondisi yang menyebabkan eritrositosis yang mikrositik. Jadi eritrositnya banyak tapi dia bentuknya kecil, mikrositik. Contohnya pada penyakit talasemia. Kemudian pada kondisi eritrositosis oleh karena kondisi hipoksia. Dan juga satu lagi pada polisitemia vera. Ya, jadi eritrositnya banyak tapi dia mikrositik.
Dengan thalassemia biasanya RDW-nya normal, dan pada eritrositosis yang hipoksik karena hipoksia, dan pada polycythemia vera RDW-nya biasanya meningkat. Oleh karena defisiensi dari zat besi. Nah, saat ini pemeriksaan JAK2 dan V617F itu sudah banyak dibarengi dengan tes-tes lain untuk kita bisa menegakkan diagnosa dari polycythemia vera. Nah, ini tadi kita lihat diagnosa banding dari eritrositosis ya. Jadi kalau kita jumpai peningkatan jumlah sel eritrosit, maka ada dua, bisa relatif eritrositosis, bisa absolut eritrositosis. Kalau yang relatif itu oleh karena hemokonsentrasi, bisa sekunder karena dehidrasi, diuretik, penggunaan diuretik, kemudian penyalahgunaan etanol, androgen, maupun penyalahgunaan tembakau. Untuk yang absolut eritrositosis ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena hipoksia, bisa karena penyakit di ginjal, bisa karena tumor-tumor, ya itu tumornya, kemudian bisa karena obat-obatan androgen, ataupun karena pemberian eritropoietin, bisa juga berhubungan dengan familial, ya, dan terakhir adalah merupakan suatu polycythemia vera. Nah, ini dia ya. Jadi untuk mendiagnosanya kita harus mendiagnosa banding, apakah dia relatif atau absolut. Dan ketika dia absolut, kita harus bisa memastikan apakah dia karena hipoksia, tumor, kemudian apakah karena penyakit ginjal, pengobatan, sampai dengan polycythemia vera. Yang utamanya yaitu polycythemia vera itu berhubungan dengan gangguan genetik, yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan pada JAK2 ya. Dan tadi pemeriksaannya yang mungkin bisa membantu adalah bila HB lebih dari 20 dan kemudian hematokrit lebih dari 60%, lalu kemudian kita jumpai mungkin ada leukositosis, mungkin trombositosis, atau mungkin ada splenomegali. Ini bisa menolong kita untuk lebih memastikan bahwa ini adalah kemungkinan besar, yaitu suatu polycythemia vera. Nah, tentu saja pada pasien-pasien yang mungkin selama ini mengalami gangguan asam lambung, maka seringkali terjadi perdarahan gastrointestinal yang okult. Akhirnya pasien bisa muncul dengan kondisi hipokrom, mikrositik, anemia. Ya. Dan ini kemungkinan bisa juga membuat tertutupi ya adanya penyakit polycythemia vera pada pasien ini. Untuk BMP atau aspirasi sumsum tulang dan biopsi itu tidak ada pentingnya untuk diagnostik, karena biasanya mereka normal ya, dan tidak bisa membedakan bentuk apakah dia ET atau PMF. Dan tidak ada kelainan sitogenetik yang spesifik yang
yang berhubungan dengan penyakit ini, dan juga tidak ada marker sitogenetik untuk kemudian kita bisa melakukan eksklusi diagnosa. Nah, kita lanjut dengan komplikasi ya. Banyak komplikasi klinis dari polistemia vera itu secara langsung ya berhubungan dengan peningkatan saya ulang ya. Jadi banyak komplikasi dari polistemia vera ini secara langsung itu disebabkan oleh peningkatan viskositas darah. Ya. Oleh karena jumlah massa sel darah merah yang banyak sekali, dan juga secara tidak langsung peningkatan turnover. Jadi banyak yang muncul tapi banyak yang mati sel darah merahnya. Demikian juga dengan leukositnya, demikian juga dengan trombositnya, itu akan meningkatkan asam urat. Dan oleh karena peningkatan asam urat, selain meningkat asam urat juga terjadi produksi sitokin inflamasi. Nah, yang terakhir ini, peningkatan sitokin inflamasi inilah yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala konstitusional. Penyakit-penyakit ulcus pepticum yang dapat disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori ini juga ternyata menunjukkan peningkatan insidensi meningkat ya pada PV ya. Jadi pada PV maka infeksi Helicobacter pylori itu meningkat, sedangkan gatal itu berhubungan juga dengan kelainan ini bisa karena aktivasi sel MAS. Oleh siapa? Yaitu oleh JAK2 aktivasi, yaitu pada JAK V617F. Kemudian terjadinya peningkatan ukuran limpa yang tiba-tiba. Ini bisa menyebabkan infark spleen yang cukup menyakitkan ya. Lalu myelofibrosis ya, tergantinya sel-sel mieloid dengan fibrosis di sumsum tulang. Itu mungkin adalah perjalanan alami dari penyakit ini, tetapi ini merupakan hal yang reaktif dan proses yang reversible yang tidak mempengaruhi hematopoiesis dan tidak memiliki signifikansi prognostik. Pada 15% pasien, maka myelofibrosis ini berhubungan dengan kegagalan stem cell yang kemudian mengakibatkan terjadinya extramedullary hematopoiesis, jadi pembentukan sel darah merah di luar sumsum tulang, yaitu pada liver dan spleen, dan juga mengakibatkan nanti pasiennya akan harus menjalani transfusi secara teratur karena kekurangan sel darah merah ya. Jadi myelofibrosisnya tadi. Kemudian organomegali ini akan menyebabkan ketidaknyamanan secara mekanik
ya, karena ada benjolan di tubuh kita. Kemudian bisa menyebabkan hipertensi portal dan akhirnya bisa mengalami kakeksia yang progresif, jadi habis badannya ya. Sekalipun insidensi myeloid leukemia akut ini meningkat ya pada PV, tetapi insidensi leukemia akut yang tidak terekspos pada kemoterapi maupun terapi radiasi itu rendah ya. Jadi leukemia myeloidnya meningkat risikonya pada PV ya, tapi tidak meningkatkan insidensi leukemia akut bila kita tidak memberikan kemoterapi maupun terapi radiasi. Nah, yang menarik, kemoterapi termasuk penggunaan hidroksiurea itu meningkatkan leukemia akut dengan JAK2V617 yang negatif pada stem cellnya pada beberapa pasien. Nah, eritromelalgia tadi ya, oleh karena hiperviskositas ya, dan menyebabkan sumbatan pada arteri maupun vena, ini merupakan sindroma yang membuat penasaran ya, dengan etiologi yang tidak diketahui yang berhubungan karena trombositosis, dan biasanya paling sering melibatkan ekstremitas bawah dan biasanya dijumpai kemerahan dengan manifestasi kemerahan, panas dan nyeri pada bagian ekstremitas bawah tersebut, dan bisa juga menyebabkan infark pada jari-jari ya, digital infarction. Ini terjadi dengan frekuensi yang bervariabel dan biasanya bisa memberikan respon ya terhadap obat-obat salisilat karena dia berhubungan dengan trombositosis. Nah, beberapa gejala sistem saraf pusat ya, central nervous system symptoms, itu juga dijumpai pada PV seperti apa? Migrain okular, itu bisa merupakan varian dari eritromelalgia. Jadi kalau eritromelalgia terjadi pada ekstremitas, trombositosisnya yang menyebabkan nyeri, sedangkan untuk okular migrain itu kalau dia trombositosisnya juga berlangsung di sistem saraf pusat. Kalau dibiarkan dan tidak diobati ya, maka eritrositosis ini dapat menyebabkan trombosis pada organ-organ vital seperti di hati, di jantung, di otak, di paru-paru. Kemudian pasien-pasien dengan splenomegalia yang masif ini juga rentan untuk mengalami kejadian trombosis. Oleh karena peningkatan volume plasma ini bisa menutupi keberadaan jumlah sel darah merah yang banyak apabila kita hanya bergantung pada pengukuran hematokrit maupun kadar Hb ya. Jadi pasiennya splenomegali ini akan menyebabkan banyak lisis pada eritrosit yang terbentuk, dan ini menyebabkan
rentan mengalami trombosis. Ya, bila volume plasma cukup tinggi, maka kita bisa tertipu dengan jumlah hematokrit dan hemoglobin yang kita ukur. Jadi hematokrit yang normal maupun hemoglobin yang normal pada PV dengan splenomegali yang masif ini harus kita indikasikan terjadi peningkatan jumlah sel darah merah, kecuali kita sudah buktikan sebaliknya. Ya, jadi ada splenomegali masif tetapi hematokritnya normal, hemoglobinnya normal. Ya, pada pasien PV harus kita buktikan bahwa dia memang tidak terjadi peningkatan massa sel darah merah. Kita lanjutkan dengan pengobatannya, ya, untuk polistemia vera. Jadi polistemia vera ini merupakan penyakit yang dia berlangsung lambat, ya, dan perjalanan klinisnya mungkin berlangsung puluhan tahun, dan bagaimana kita memanagenya itu tergantung dari tempo penyakit itu sendiri. Trombosis oleh karena eritrositosis ini merupakan komplikasi yang paling sering dan menyebabkan manifestasi klinis. Maka targetnya untuk melakukan terapi adalah dengan mempertahankan kadar Hb di bawah 14 dan hematokrit di bawah 45. Ini targetnya. Pada laki-laki yaitu, dan pada perempuan Hb di bawah 12, hematokrit di bawah 42%. Tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi trombosis. Nah, apa yang dilakukan yaitu dengan flebotomi. Ya, ini pada awal kita lakukan, maka dia akan dengan cepat menurunkan hiperviskositas. Oleh karena jumlah sel darah merahnya kita buang, sejumlah sel darah merah kita buang sampai dengan normal. Dan selain itu juga akan terjadi peningkatan volume plasma. Ya, jadi waktu sudah dilakukan flebotomi, sebelum dilakukan flebotomi, pasien kita minta untuk minum air putih, ya, kalau bisa 1,5 liter, lalu dilakukan flebotomi supaya nanti setelah sel darah merahnya terbuang, kita juga tetap mengisi volume plasma dan itu akan mengurangi viskositasnya. Flebotomi yang teratur itu gunanya adalah untuk mempertahankan jumlah sel darah merah dalam batas normal dan untuk membuat kondisinya dalam kondisi kekurangan zat besi. Jadi kita buang zat besinya. Yang mana ini gunanya adalah untuk mencegah reekspansi yang mengalami mencegah pembentukan kembali sel darah merah dengan cepat, ya, karena dia oleh karena flebotomi terbuang zat besinya, maka dia tidak bisa membentuk lagi dengan cepat sel darah merahnya. Pada kebanyakan pasien, ketika sudah tercapai kondisi iron deficient, kekurangan zat besi, maka flebotominya biasanya cukup kita lakukan 1 kali dalam 3 bulan. Jadi flebotomi sendiri, ataupun perlu diingat ya, jangan takut bahwa flebotominya dan kondisi defisiensi besi ini tidak akan menyebabkan peningkatan trombosit, ya. Karena yang menyebabkan peningkatan trombosit sebenarnya adalah penyakit itu sendiri. Dan trombositosis maupun leukositosis ini tidak berhubungan juga dengan trombosis pada PV. Sebaliknya,
itu berbeda dengan ya, tetapi ada korelasi yang sangat kuat ya, korelasi yang kuat antara eritrositosis dan trombosis ya. Jadi yang menyebabkan trombosisnya bukan karena trombositosis ataupun karena leukositosis, tetapi karena eritrositosisnya ya. Penggunaan salisilat untuk mencegah trombosis pada pasien PV ini bukan hanya berbahaya ya, bila kita tidak mengontrol jumlah sel darah merah dengan flebotomi, tetapi juga terbukti bukan suatu obat yang benar ya. Jadi jangan gunakan salisilat untuk mencegah trombosis pada PV. Pada PV jumlah sel darah merah yang harus kita buang, yaitu dengan flebotomi. Itulah yang akan membuat tidak terjadi trombosis. Antikoagulan itu diindikasikan bila sudah terjadi trombosis dan mungkin akan sulit kita monitor bila sel darah merah meningkat ya, sampai terjadi ketidakseimbangan antara antikoagulan di dalam test tube dengan plasma ya, pada saat darah itu diambil untuk dilakukan pemeriksaan protrombin maupun partial tromboplastin ya. Kemudian asimptomatik hiperurisemia tetapi tidak ada gejala, biasanya dengan asam urat kurang dari 10, itu tidak memerlukan terapi ya, tetapi allopurinol sebaiknya diberikan untuk mencegah jangan asam uratnya lebih meningkat lagi. Bila kita memberikan kemoterapi untuk mengurangi ukuran spleen ataupun leukositosis ataupun untuk mengobati gatalnya ya. Jadi allopurinol ini bisa kita berikan ya bila kita memberikan kemoterapi pada pasien untuk mengurangi ukuran spleen, atau bila terjadi leukositosis, atau bila terjadi gatal ya, itu oleh karena hiperurisemia. Pruritus yang menyeluruh, gatal yang menyeluruh yang tidak bisa diatasi dengan antihistamin ataupun antidepresan seperti doxepin, ini bisa menjadi masalah yang besar pada PV. Jadi rasa gatalnya ya. JAK1/2 inhibitor, ruxolitinib, kemudian PEG interferon alfa, psoralens dengan cahaya ultraviolet, PUVA ya, terapi PUVA, dan kemudian hidroksiurea. Ini bisa saja kita berikan tapi hanya sebagai paliatif ya. Trombositosis asimptomatik tidak memerlukan terapi kecuali jumlah trombositnya itu cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan perdarahan oleh karena von Willebrand disease yang acquired ya. Jadi tadi kita katakan bahwa jumlah trombosit banyak, tetapi karena terlalu banyak trombosit seakan-akan jumlah von Willebrand menjadi kurang. Tetapi perdarahan pada situasi ini biasanya tidak spontan dan memberikan respon yang baik terhadap pemberian aminocapricoid acid ya. Kalau dijumpai splenomegali yang simptomatik dapat diobati dengan ruxolitinib ataupun PEG interferon alfa. PEG interferon alfa ini lebih baik dibandingkan rekombinan interferon alfa oleh karena lebih dapat ditoleransi dan pengobatannya hanya bisa diberikan sekali seminggu dan bisa memicu remisi komplit ya terhadap kelainan hematologis dan molekular pada 20% pasien PV, dan perannya pada secara keseluruhan pada PV masih diteliti. Anagrelid yaitu suatu inhibitor fosfodiesterase itu bisa juga menurunkan jumlah trombosit, dan bila
dapat ditoleransi oleh pasien ini lebih kita pilih dibandingkan pemberian hidroksiurea karena dia tidak toksik terhadap sumsum tulang dan juga bisa bersifat protektif terhadap venous thrombosis, sementara hidroksiurea tidak, ya. Penurunan jumlah trombosit itu harus kita capai untuk kita bisa mengobati erythromelalgia maupun ocular migraine. Bila salisilat tidak efektif atau bila jumlah trombosit cukup tinggi untuk meningkatkan perdarahan, tetapi hanya sampai kita bisa mengurangi gejala, ya. Jadi targetnya adalah turunkan jumlah trombosit sampai gejalanya tidak berlangsung lagi untuk erythromelalgianya ataupun migrain okular, dan tidak terjadi peningkatan risiko perdarahan. Alkylating agent dan sodium fosfat reaktif radioaktif ini merupakan leukemogenik pada polistemia vera dan tidak kita boleh berikan. Kalaupun harus menggunakan sitotoksik, mungkin pilihan kita adalah hidroksiurea untuk menurunkan trombosit tadi, ya. Tapi tidak ada obat ini yang mencegah trombosis maupun myelofibrosis pada PV. Bahkan dia juga bersifat leukemogenik dan sebaiknya digunakan hanya untuk waktu yang singkat, ya. Dulu sebelumnya pada pasien-pasien PV dengan splenomegaly yang masif yang tidak respon terhadap kemoterapi maupun pemberian interferon, maka biasanya kita menganjurkan splenektomi. Meskipun demikian, tetapi ya, pemberian inhibitor JAK2 yaitu ruxolitinib ini ternyata menunjukkan banyak komplikasi, ya. Pemberian ruxolitinib ini diindikasikan, ya, baik diberikan pada pasien-pasien dengan PV yang mengalami komplikasi myelofibrosis dan myeloid metaplasia dengan tujuan untuk menurunkan ukuran dari limpa atau spleen, dan juga akan mengurangi gejala-gejala konstitusional dan gatal, ya. Dan untuk mengurangi kebutuhan flebotomi, ya. Jadi ruxolitinib ini sudah dijalankan pada fase klinis fase 3 yang efektif pada pasien-pasien PV tanpa myelofibrosis yang intoleran atau refraktor terhadap pemberian hidroksiurea dan merupakan terapi suportif yang terbaik untuk saat ini, ya. Jadi ruxolitinib. Pada beberapa pasien dengan tahap akhir penyakit ini atau pada pasien-pasien dengan hipertensi pulmoner pada tahap akhir penyakit ini bisa mengalami hipertensi pulmonal, ya, oleh karena fibrosis atau oleh karena hematopoiesis ekstramedulari. Peran transplantasi sumsum tulang, apakah allogeneic atau haploidentical, belum dapat dipastikan pada PV, dan kebanyakan pasien PV dapat hidup dengan umur yang panjang tanpa gangguan fungsional bila, ya, jumlah sel darah merahnya bisa kita atasi dan kita kontrol hanya dengan flebotomi saja. Kemoterapi tidak pernah diindikasikan untuk mengontrol jumlah sel darah merah kecuali kita tidak memiliki lagi akses vena, ya, jadi tidak bisa melakukan flebotomi, maka pilihannya adalah dengan kemoterapi.
Nah, ini adalah yang pertama untuk penyakit polycythemia vera. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk yang kuliah berikutnya akan dilanjutkan dengan dua kelainan lainnya.